Tentu, berikut adalah adaptasi cerita tersebut ke dalam konteks dan bahasa Indonesia dengan mempertahankan alur, panjang, dan esensi cerita aslinya. Mulai dari file cerita 17 Juni 2026, 14 Jumat 35. Aku menyajikan teh untuk ibu mertuaku dalam upacara pernikahan. Beliau langsung membanting cangkir teh panas itu ke lantai di depan para tamu. Suamiku seketika menarik tanganku dan pergi. 20 menit kemudian, seluruh pesta pernikahan menjadi gempar. Aku masih ingat dengan jelas momen itu. Di tengah aula pernikahan yang gemerlap, aku mengenakan kebaya pengantin berwarna merah marun, setiap sulamannya berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Di tanganku ada sebuah nampan kecil dengan 2 cangkir porselen putih yang masih mengepulkan uap panas. Hari itu adalah hari pernikahanku dengan Danu, hari yang kukira akan menjadi awal dari sebuah keluarga baru, dengan seorang ibu baru dan sebuah rumah baru untukku. Di hadapanku ada lebih dari 300 tamu. Keluarga dari kedua belah pihak memenuhi meja-meja bundar, rekan kerja Danu, teman-teman bisnis orang tuanya, semua hadir. Semua orang berpakaian rapi, semua mata tertuju ke panggung, menunggu prosesi penyajian teh. Aku menenangkan diri, meskipun Ibu Sari tidak pernah menyukaiku, meskipun selama ini beliau selalu bersikap dingin, kupikir hari ini, di hari pernikahan, beliau akan menjaga sedikit martabat kami berdua. Tapi aku salah. Ibu Sari duduk di kursi utama di tengah panggung, punggungnya tegak, wajahnya sedingin es. Kebaya beludru berwarna ungu gelap yang dikenakannya membuatnya tampak semakin angker. Lehernya dihiasi kalung emas besar, pergelangan tangannya berkilauan dengan gelang-gelang. Setiap kali beliau bergerak, suara gemerincing emas terdengar. Entah kenapa, suara itu terdengar lebih dingin daripada gesekan pisau di kaca. Aku melangkah perlahan ke depan. Danu berdiri di sampingku. Tatapannya cemas tapi tetap lembut. Dia mengangguk pelan, seolah berkata, "Tenang saja." Aku membungkuk, kedua tanganku mengangkat cangkir teh panas itu di depan Ibu Sari. Suaraku berusaha terdengar sopan. "Ibu, silakan diminum tehnya." Beliau tidak mengulurkan tangan. Beliau hanya duduk diam, matanya menyapu dari wajahku ke kebaya yang kukenakan, lalu berhenti di tanganku yang sedang memegang cangkir. Keheningan itu begitu lama sampai aku bisa mendengar suara jepretan kamera dari bawah. Beberapa tamu di barisan depan mulai saling berpandangan. Aku tetap dalam posisi yang sama, meskipun uap panas dari cangkir membuat ujung-ujung jariku terasa perih. Tiba-tiba Ibu Sari menyeringai, senyum yang sangat tipis tapi penuh dengan penghinaan. Suaranya tidak keras, tapi cukup terdengar oleh meja-meja terdekat. "Perempuan sekolah terlalu tinggi, nanti entah bagaimana sikapnya pada keluarga suami." Kalimat itu seperti jarum yang menusuk dadaku. Aku tahu beliau tidak suka aku berpendidikan, punya pekerjaan yang mapan, dan punya pendapat sendiri. Beliau pernah beberapa kali menyindir bahwa perempuan yang terlalu pintar itu sulit diatur, istri yang setara dengan suami akan membuat rumah tangga tidak tenang. Tapi aku masih berpikir, setidaknya di hari pernikahan, beliau tidak akan mempermalukanku di depan banyak orang. Aku menelan ludah, masih mengangkat cangkir teh dengan kedua tangan. Aku berkata pelan, "Saya hanya berharap bisa bersama Mas Danu merawat ayah dan ibu, menjalankan kewajiban sebagai seorang anak." Ibu Sari menatapku tajam, tidak ada sedikit pun rasa terharu di matanya. Beliau sedikit mencondongkan tubuh ke depan, suaranya mendingin, bicara manis semua orang juga bisa. Tepat setelah kalimat itu, beliau tiba-tiba mengayunkan tangannya dengan kasar, cangkir teh di tanganku terlempar dan jatuh ke lantai panggung. Prang! Sebuah suara pecahan yang tajam menggema di seluruh aula. Teh panas menyiprat ke kebaya merahku. Beberapa tetes mengenai punggung tanganku, membuatku terkejut dan mundur selangkah. Seluruh aula yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap. Lalu bisikan-bisikan langsung terdengar seperti angin yang meniup daun-daun kering. Aku berdiri membeku. Di depanku ada pecahan porselen putih yang berserakan di atas noda teh yang melebar di lantai. Jantungku seolah diremas. Aku tidak takut sakit, tidak juga sayang pada kebaya yang kotor. Yang membuatku sesak napas adalah beliau melakukan itu di depan orang tuaku, di depan kerabatku, di depan semua orang yang menyaksikan hari terpenting dalam hidupku. Ibu Sari bukan hanya tidak merasa bersalah, sebaliknya, beliau menunjuk wajahku, suaranya dingin. "Aku tidak akan minum teh dari menantu yang belum sah saja sudah mau menginjak-injak kepala keluarga suami." Aku mendengar seseorang di bawah panggung menarik napas. Ibuku menutup mulutnya. Matanya memerah. Ayahku terlonjak berdiri, wajahnya mengeras. Tapi sebelum beliau sempat melangkah,
Danu sudah lebih dulu maju. Dia menggenggam tanganku erat-erat, seolah takut jika dilepaskan aku akan jatuh pingsan. Danu menatap lurus pada ibunya, suaranya tidak keras tapi setiap katanya terdengar jelas di tengah keheningan. Dengan membanting cangkir ini, ibu juga telah membanting martabat putramu sendiri. Ibu Sari tertegun. Dan aku, pada saat itu, di antara pecahan cangkir dan noda teh di kakiku, untuk pertama kalinya mengerti bahwa badai yang sesungguhnya di pernikahan ini baru saja dimulai. Begitu kalimat Danu selesai, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Keheningan itu lebih menakutkan daripada suara pecahan cangkir tadi. Lebih dari 300 orang duduk di bawah sana, tapi rasanya aku hanya bisa mendengar napasku sendiri yang terengah-engah dan detak jantungku yang berdebar kencang. Tidak ada yang menyangka seorang pria yang dikenal tenang seperti Danu berani bicara setegas itu pada ibu kandungnya sendiri di atas panggung pernikahan. Ibu Sari membeku selama beberapa detik. Mungkin seumur hidupnya beliau sudah terbiasa menjadi pusat kendali. Apa yang dikatakannya adalah hukum. Anak harus patuh, menantu harus menunduk. Jadi, saat Danu tidak hanya gagal menyalahkanku, tapi justru membelaku, wajahnya langsung memerah karena marah. Beliau menggebrak sandaran kursi, suaranya melengking. Kamu bilang apa? Demi perempuan ini kamu berani melawan ibumu? Aku merasakan tangan Danu yang menggenggamku semakin erat. Dia tidak melepaskannya, juga tidak balas berteriak. Justru ketenangannya saat itulah yang membuat setiap kata yang diucapkannya terasa begitu berat. Dia menatap ibunya, menjawab dengan perlahan, istriku tidak melakukan kesalahan apapun, yang harus meminta maaf adalah ibu. Sebuah gumaman terdengar dari bawah panggung, lalu dengan cepat ditelan oleh bisikan-bisikan lain. Aku melihat beberapa tamu senior mengerutkan kening, sementara beberapa anak muda sudah diam-diam mengangkat ponsel untuk merekam. Suasana yang tadinya sakral berubah menjadi tegang. Aku berdiri di samping Danu, tanganku masih terasa perih. Tapi rasa sakit itu tidak lagi penting. Yang membuatku gemetar adalah perasaan terhina yang baru saja diinjak-injak, lalu ditarik kembali dari jurang oleh pria di sampingku. Tepat saat itu, Rizka, adik Danu, berlari ke atas panggung. Dia mengenakan gaun pendamping pengantin berwarna merah muda, riasannya sempurna, matanya terbelalak, seolah sangat panik. Tapi aku melihat dengan jelas, di balik kepanikan itu ada sebersit rasa puas yang tidak bisa disembunyikan. Rizka menghampiri Ibu Sari, satu tangan memegang bahu ibunya, tangan yang lain menoleh pada Danu, suaranya terisak. Mas Danu, hari ini banyak tamu. Kalau Mbak Intan mengalah sedikit pada ibu, memangnya kenapa? Ibu kan hanya sedang emosi. Kalimat itu terdengar seperti upaya mendamaikan, tapi setiap katanya justru menyalahkanku. Mengalah sedikit memangnya kenapa? Ternyata di matanya, aku yang dipermalukan di depan umum ini hanyalah masalah sepele. Martabatku, air mata orang tuaku, harga diri keluargaku, semuanya tidak sebanding dengan satu permintaan maaf dari ibunya. Aku menoleh pada Rizka. Dia dengan cepat menghindari tatapanku. Saat itulah, sebuah firasat aneh melintas di benakku. Rizka tidak terkejut. Dia seolah sudah menduga ini akan terjadi, bahkan mungkin sedang menunggu kesempatan untuk memainkan perannya sebagai adik yang bijaksana, sementara aku menjadi pengantin wanita yang tidak tahu diri. Ibu Sari, mendapat dukungan dari putrinya, semakin menjadi-jadi. Beliau berdiri, menunjuk lurus ke wajahku, suaranya penuh kebencian. Sudah ibu bilang, menikahi perempuan pintar hanya akan membuatku kehilangan anak laki-laki. Belum juga masuk ke rumah ini, sudah membuat suaminya melawan ibu. Nanti siapa lagi yang akan dia anggap di keluarga ini? Kalimatnya seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku tidak lagi merasa sakit untuk diriku sendiri, tapi untuk Danu. Dia dipaksa oleh ibunya sendiri untuk memilih, menjadi anak yang patuh dengan membiarkan istrinya dihina, atau melindungi istrinya dengan dicap sebagai anak durhaka. Aku melirik ke arah meja keluargaku. Ibuku pucat pasi, kedua tangannya meremas-remas sapu tangan. Ayahku sudah berdiri, wajahnya begitu serius hingga menakutkan. Jika bukan karena ibuku menahannya, mungkin beliau sudah naik ke atas panggung. Danu juga melihatnya. Dia melepaskan tanganku sejenak, bukan untuk meninggalkanku, tapi untuk berbalik dan membungkuk dalam-dalam ke arah orang tuaku. Suaranya berat, bukan lagi suara pengantin pria, melainkan suara seorang pria yang tahu dia baru saja membiarkan wanita yang dicintainya terluka. Saya minta maaf, Om, Tante. Hari ini, saya tidak bisa membiarkan Intan dihina lebih jauh lagi, mata ibuku memerah. Ayahku menatap Danu lama, tangannya yang terkepal perlahan mengendur. Aku tahu beliau masih marah,
masih sakit, tapi permintaan maaf itu setidaknya menunjukkan bahwa putrinya tidak sendirian. Danu kembali menatapku, tatapannya aneh, campuran antara kasihan dan tekad. Dia bertanya pelan, cukup untuk ku dengar, kamu percaya padaku? Aku menatapnya, lalu menatap pecahan cangkir di kakiku, menatap Ibu Sari yang gemetar karena marah, menatap Rizka yang seolah siap menyalahkanku lagi. Seumur hidupku aku tidak pernah membayangkan harus membuat keputusan sebesar ini di hari pernikahanku. Tapi di mata Danu, aku melihat sesuatu yang selama ini ku cari, perlindungan yang tulus. Aku mengangguk pelan. Seketika, Danu menggenggam tanganku dan berjalan turun dari panggung. Dia tidak terburu-buru, juga tidak menunduk. Setiap langkahnya mantap, menarikku melewati tatapan-tatapan kaget, melewati bisikan-bisikan yang semakin keras, melewati teriakan Ibu Sari di belakang kami. Danu, kembali. Kalau kamu turun dari sini, jangan panggil aku ibu lagi. Tapi dia tidak menoleh. Aku juga tidak menoleh. Di belakang kami, pesta pernikahan mulai kacau. Keluarga dari pihak pria berlarian ke atas panggung. Rizka menangis sambil memanggil kakaknya. Ibu Sari sepertinya hampir pingsan karena marah. Aku hanya tahu tangan Danu masih menggenggam tanganku dengan erat. Dan aku mengerti, saat kami meninggalkan panggung itu, semua yang ada di pernikahan ini tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Danu menarikku melewati koridor sempit di belakang panggung, suara sepatunya menggema di lantai marmer. Ujung kebayaku tersangkut di antara peti-peti bunga yang diletakkan di dinding, meninggalkan jejak samar noda teh di kain merahnya. Begitu kami masuk ke ruang rias, dia langsung menutup dan mengunci pintu. Di luar, suara orang-orang berlarian, suara staf yang berbicara melalui walkie-talkie, dan suara bentakan Ibu Sari masih terdengar. Aku duduk di kursi rias, menatap noda teh di kebayaku, dan hatiku terasa dingin. Tiba-tiba, sebuah kalimat terngiang di kepalaku, kalimat yang pernah ku dengar lebih dari setahun yang lalu, perempuan sekolah tinggi itu cuma pintar merebut anak orang, tapi jadi menantu susah diatur. Kalimat itu diucapkan oleh Ibu Sari. Dan dari sanalah aku mengerti, kebenciannya padaku bukan baru dimulai hari ini, itu sudah membara sejak pertama kali Danu membawaku untuk bertemu keluarganya. Hari itu aku mengenakan gaun sederhana, membawa parsel buah dan sekotak teh untuk orang tuanya. Rumah Ibu Sari tidak terlalu besar, tapi ditata dengan apik, semua perabotannya menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat mementingkan penampilan. Begitu masuk, aku langsung membungkuk hormat. Beliau menatapku dari atas ke bawah, tidak memuji, tidak juga mengkritik. Hanya bertanya satu hal, kamu kerja apa? Aku menjawab jujur, saya auditor internal di sebuah perusahaan alat kesehatan, Bu. Mendengar kata auditor, senyum di wajah Ibu Sari langsung memudar. Beliau meletakkan cangkir tehnya. Perempuan kok kerjaannya mengurus angka, nanti suami bicara satu kalimat saja pasti dicari-cari kesalahannya. Saat itu aku hanya tersenyum. Kukira beliau hanya orang tua dengan pemikiran kolot. Danu yang duduk di sebelahku langsung membela, Bu, pekerjaan Intan itu pekerjaan yang baik. Dia orang yang teliti, dan aku menyukainya karena itu. Ibu Sari meliriknya sinis. Ibu tidak bilang tidak baik. Ibu cuma bilang, perempuan yang terlalu pintar, rumah tangganya bisa dingin. Kalimat itu membuatku sedikit tidak nyaman, tapi aku menenangkan diri. Kukira, dengan bersikap sopan, lama-lama beliau akan mengerti. Tapi belakangan aku baru tahu, sebelum aku muncul, Ibu Sari sudah punya calon menantu idaman. Namanya Wulan, sahabat Rizka, dan juga berasal dari kampung halaman yang sama. Wulan tidak terlalu menonjol, tapi bicaranya sangat manis. Setiap kali datang ke rumah, dia langsung ke dapur, membantu mencuci piring atau membuatkan minum. Dia memanggil Ibu Sari bukan tante, melainkan ibu. Panggilan itu saja sudah membuat Ibu Sari bangga. Beliau pernah berkata di depanku, anak gadis zaman sekarang jarang ada yang serajin Wulan. Kebanyakan sekolah tinggi, bicaranya seperti pejabat, di rumah mertua cuma bisa berdebat. Awalnya aku diam saja. Tapi Rizka terus-menerus membawa Wulan ke setiap acara keluarga. Pernah sekali aku datang ke rumah Danu, dan sudah melihat Wulan duduk di samping Ibu Sari sambil mengupas buah. Rizka lalu berkata, Mas Danu, lihat deh, Mbak Wulan terampil sekali, ya, siapapun yang menikahinya pasti beruntung. Danu saat itu hanya menjawab dengan dingin, aku sudah punya pacar. Suasana langsung menjadi canggung. Wulan menunduk, dan wajah Ibu Sari menjadi masam. Beliau berkata, pacar itu belum tentu jadi istri. Menikah itu harus cari yang cocok dengan keluarga. Danu menatap ibunya,
yang akan hidup selamanya denganku itu istriku, Bu, bukan tetangga atau kerabat. Mendengar itu, hatiku hangat sekaligus cemas. Karena aku tahu, setiap kali dia membelaku, kebencian Ibu Sari padaku akan bertambah. Beliau tidak memarahiku langsung, tapi memakai sindiran-sindiran halus. Saat aku membantu di dapur, beliau bilang, "Sudahlah, kamu biasa pegang pulpen, nanti malah pecah piring." Saat aku membeli oleh-oleh, beliau melihat harganya lalu berkata, "Terlalu mahal." Jadi menantu yang baik itu bukan dinilai dari uang. Lama-kelamaan aku mengerti, masalahnya bukan pada apa yang kulakukan. Masalahnya adalah beliau tidak pernah menginginkanku sejak awal. Beliau menginginkan menantu yang penurut, yang bisa beliau atur. Sementara aku, meskipun tidak pernah kurang ajar, fakta bahwa aku punya pekerjaan yang baik, pemikiran sendiri, dan keluarga yang mendukungku, sudah cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Pernah sekali aku tidak sengaja mendengar Rizka berbicara di telepon. Dia mengira tidak ada orang dan berkata dengan santai, "Si Intan itu terlalu pintar, nanti susah kalau mau minta apa-apa. Kalau Mbak Wulan lebih gampang, disuruh apa saja nurut. Ibu juga sukanya yang begitu." Aku berdiri di balik pintu, tanganku terasa dingin. Ternyata di mata calon adik iparku, kakak ipar bukanlah keluarga, melainkan sebuah sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Malam itu aku berkata pada Danu bahwa aku ingin menyerah. Aku tidak takut miskin atau susah, tapi aku takut masuk ke dalam keluarga yang sejak awal sudah menganggapku sebagai duri. Danu tidak langsung membujukku. Dia hanya menggenggam tanganku dan berkata perlahan, "Aku menikahimu untuk menjadi istriku, bukan untuk menjadi pembantu ibuku. Aku membangun keluarga, bukan menambah bayangan yang bisa disuruh-suruh." Ketegasannya itulah yang membuatku luluh. Aku sudah hampir menyerah, tapi setelah berkali-kali melihatnya tetap teguh di antara tekanan ibunya dan cintanya padaku, aku memutuskan untuk memberinya kepercayaan sekali lagi. Aku tahu jalan menjadi menantu Ibu Sari tidak akan mudah, tapi aku tidak menyangka kesulitan itu akan meledak di hari pernikahanku, di depan semua orang, dengan sebuah cangkir teh yang pecah di kakiku. Kalau dipikir-pikir lagi, barulah aku mengerti kenapa saat Danu menarikku turun dari panggung, ayahku tidak langsung menyeretku pulang. Bukan karena beliau tidak sayang padaku, bukan juga karena takut kehilangan muka, tapi karena beliau pernah melihat sesuatu pada diri Danu yang membuatnya rela menyerahkan putrinya. Meskipun sejak awal, orang tuaku tidak pernah benar-benar tenang dengan Ibu Sari. Saat pertemuan keluarga pertama untuk membahas pernikahan, ibuku sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Beliau memasak kue-kue kecil, mengeluarkan set cangkir teh terbaiknya. Ayahku mengenakan kemeja yang sudah disetrika rapi. Keluarga kami memang tidak kaya, tapi orang tuaku selalu percaya, menyambut tamu dengan ketulusan tidak akan pernah salah. Ibu Sari datang bersama Rizka. Begitu masuk, beliau tersenyum lebar, memuji rumah kami bersih, memuji masakan ibuku enak, tapi matanya berkata lain. Beliau mengamati setiap sudut ruang tamu, dari sofa lama hingga kipas angin di langit-langit. Ayahku, meskipun pendiam, adalah orang yang tajam dalam menilai orang. Hanya dalam beberapa menit, aku melihat raut wajahnya berubah. Saat mengobrol, Ibu Sari berkali-kali menyinggung kata pengorbanan. Beliau bilang, anak perempuan yang sudah menikah harus membuang egonya, harus menganggap keluarga suami sebagai yang utama, dan harus ingat bahwa kunci keharmonisan rumah tangga adalah kesabaran. Beliau bahkan berkata, "Saya tidak butuh menantu yang pintar cari uang. Saya hanya butuh yang penurut, yang tahu cara melayani suami, dan mendahulukan keluarga suami. Perempuan yang terlalu hebat tapi tidak mau berkorban itu susah." Ibuku yang duduk di sebelahku, tangannya terkepal pelan. Ayahku tetap diam menuangkan teh, tapi aku tahu beliau mendengar setiap kata. Sepanjang pertemuan itu, Danu terus mencoba mencairkan suasana. Dia bersikap sangat sopan, membantu ibuku membereskan cangkir, dan mengobrol dengan ayahku tentang tanaman. Tapi begitu mereka pulang, ayahku langsung meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Intan, ayah tidak takut kamu menikah dengan orang miskin. Ayah hanya takut kamu menikah dengan keluarga yang tidak menganggapmu sebagai manusia." Kalimat itu membuatku terdiam. Ibuku juga menghela napas. "Danu anak yang baik, ibu lihat itu." Tapi ibunya sangat sulit. Sulitnya bukan dengan marah-marah, tapi dengan cara yang akan membuatmu meragukan dirimu sendiri setiap hari. Aku sempat ragu. Bukan karena aku tidak mencintai Danu, tapi aku takut cinta kami tidak cukup kuat untuk melawan sebuah keluarga yang ingin membentukku sesuai keinginan mereka. Aku pernah mengirim pesan panjang padanya, mengatakan bahwa mungkin kami perlu waktu untuk berpikir ulang. Danu tidak menelepon untuk membujuk,
Keesokan paginya, dia datang ke rumah kami sangat pagi. Di bahunya ada tas berisi peralatan. Hari itu, instalasi listrik di rumah kami sedang bermasalah. Ayahku hendak memanggil tukang, tapi Danu memeriksa semuanya satu persatu, mengganti stop kontak yang rusak, dan memasang sekring pengaman tambahan. Dia bekerja dari pagi hingga siang, bajunya basah oleh keringat. Dia tidak pamer, tidak juga mencoba mengambil hati. Dia hanya bekerja dalam diam, dengan sangat teliti. Di lain waktu, ibuku sakit maag tengah malam. Aku sedang dinas luar kota dan menelepon dengan panik. Begitu menerima kabar, Danu langsung datang, membawa ibuku ke rumah sakit. Dia menunggu di luar selama berjam-jam, membelikan bubur, menebus obat, dan mencatat semua pesan dokter lalu mengirimkannya padaku. Keesokan paginya saat aku tiba, aku melihatnya tertidur di kursi tunggu, matanya sembab karena kurang tidur. Ibuku berbisik padaku, dia tidak banyak bicara, tapi saat dibutuhkan, dia selalu ada. Orang seperti itu langka, Nak. Dan ayahku, beliau baru benar-benar luluh setelah suatu sore Danu datang untuk menemuinya secara pribadi. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Belakangan ibuku bercerita, Danu berdiri di depan ayahku dan berkata, "Saya tidak berjanji Intan tidak akan pernah sedih, karena dalam hidup pasti ada masalah. Tapi saya berjanji, saya tidak akan membiarkan siapapun menindasnya, termasuk keluarga saya sendiri. Jika suatu hari saya gagal melakukannya, silakan Om dan Tante bawa Intan pulang. Saya tidak punya hak untuk menahannya." Ayahku terdiam lama, lalu bertanya, "Kamu mengerti arti dari ucapanmu itu?" Danu menjawab, "Saya mengerti. Berbakti pada ibu bukan berarti membiarkan istri dihina. Seorang anak yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, tidak akan bisa menjadi suami yang baik." Kalimat itulah yang membuat ayahku akhirnya setuju. Bukan karena beliau sepenuhnya percaya pada keluarga Danu, tapi karena beliau percaya Danu punya cukup keberanian untuk membedakan antara bakti dan kebutaan. Sebelum hari pernikahan, ayahku masih memanggilku ke ruang kerjanya. Beliau memberikan sebuah gelang emas lama milik ibuku, lalu berpesan, "Jika suatu hari kamu dipaksa untuk menunduk terlalu rendah, ingatlah rumah ini selalu terbuka untukmu. Tapi jika pria itu masih berdiri di sampingmu, kamu juga harus adil padanya." Saat itu aku hanya tertawa sambil menahan haru. Aku tidak menyangka pesan itu akan menjadi kenyataan begitu cepat. Tepat di hari pernikahanku, saat cangkir teh pecah di kakiku, saat ibu mertuaku meluapkan semua penghinaannya, Danu benar-benar berdiri di sampingku. Dan karena dia berdiri di sampingku, aku punya cukup keberanian untuk melangkah turun dari panggung itu, meskipun di belakangku ada badai yang siap menerjang. Danu menarikku melewati koridor sempit di belakang panggung. Di luar, suara orang-orang berlarian dan bentakan Ibu Sari masih terdengar. Begitu kami masuk ke ruang rias, dia langsung mengunci pintu. Aku duduk di depan cermin, tanganku dingin. Aku merasa gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah dan penghinaan. Danu menatapku, tatapannya tidak lagi sekeras saat menghadapi ibunya, melainkan penuh rasa bersalah. Dia mendekat, mengambil tisu, dan dengan lembut membersihkan noda teh di kebayaku. Noda itu sudah meresap, tidak bisa hilang. Dia membersihkannya dengan sangat perlahan, seolah setiap noda itu adalah luka di hatinya. Suaranya serak. "Maafkan aku. Aku meremehkan betapa keterlaluannya ibu." Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Aku ingin berkata ini bukan salahnya, tapi ada sebagian kecil dari diriku yang juga menyalahkannya karena terlalu percaya semua akan baik-baik saja. Tapi saat melihat matanya yang memerah, aku mengerti dia juga sedang terluka. Luka seorang anak yang baru saja menyaksikan ibunya melakukan hal yang tidak termaafkan di hari terpenting dalam hidupnya. Aku menarik napas dalam-dalam. "Sekarang kita mau bagaimana? Di luar masih banyak tamu, orang tuaku, kerabat, semuanya masih di sana. Ibumu pasti tidak akan diam saja." Danu berhenti, meletakkan tisu basah itu, lalu menatapku lama. Ruangan menjadi hening. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Pesta pernikahan ini tidak lebih penting daripada pertanyaan? Apakah kamu masih mau melanjutkan ini bersamaku?" Aku terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi membuat mataku perih. Saat itu, aku mengerti dia menempatkanku di atas gengsi keluarganya, di atas pesta yang sudah dipesan, di atas semua gunjingan di luar sana. Dia tidak memintaku untuk sabar, tidak memintaku untuk mengalah, tidak juga memaksaku kembali ke panggung. Dia bertanya, apakah aku masih mau berjalan bersamanya? Belum sempat aku menjawab, pintu digedor dengan keras dari luar. Suara Ibu Sari melengking.
Danu. Buka pintunya. Kalau kamu berani meninggalkan pesta ini, jangan panggil aku ibu lagi. Danu memejamkan mata sejenak, tapi dia tidak membuka pintu. Ibu Sari terus berteriak. Aku membesarkanmu selama ini hanya agar hari ini kamu lebih memilih perempuan lain? Racun apa yang dia berikan padamu? Lalu suara Rizka menyusul, sambil menangis. Mas Danu, sadarlah, dia mempermalukan keluarga kita. Mbak Wulan jauh lebih tulus padamu, dia sayang ibu, sayang aku, lebih penurut dari dia. Kenapa Mas keras kepala? Mendengar nama Wulan, hatiku terasa dingin. Di saat ibu mertuaku baru saja membanting cangkir teh, adik iparku sudah bisa menyebut nama wanita lain di depan pintu kamar pengantin. Ini bukan lagi kebetulan. Ini seperti sebuah skenario yang sudah disiapkan. Mereka hanya menunggu aku dipermalukan, menunggu Danu goyah, lalu mereka akan menyodorkan nama Wulan sebagai pilihan yang lebih baik. Danu menoleh ke arah pintu, suaranya merendah. Rizka, diam. Semakin kamu bicara, semakin aku sadar aku telah terlalu sabar padamu. Di luar hening sejenak. Mungkin Rizka tidak menyangka kakaknya akan berkata begitu. Tiba-tiba, ponsel Danu bergetar di atas meja. Di layar tertera nama Pak Santoso, pemilik gedung pernikahan. Danu mengangkatnya. Pak Santoso, ada apa? Aku yang berdiri di dekatnya bisa mendengar suara pria parubaya di seberang sana, nadanya panik. Danu, kamu di mana? Tim teknisi baru saja menemukan ada yang mengganti video ucapan selamat dengan file lain. File itu dijadwalkan untuk diputar 20 menit setelah prosesi teh. Wajah Danu mendingin. Dia bertanya, isinya apa? Di seberang hening sejenak, lalu Pak Santoso berkata perlahan, isinya tentang pengantin wanita, ada foto-foto yang dipotong, ada juga surat pernyataan palsu. Kalau sampai video itu diputar, nama baik istrimu bisa hancur di depan semua tamu. Punggungku terasa kaku, tanganku tanpa sadar mencengkeram meja rias. Satu cangkir teh pecah ternyata belum semuanya. Mereka bukan hanya ingin mempermalukanku, mereka telah menyiapkan serangan lain di belakang. Danu menutup telepon, perlahan menoleh padaku. Di matanya tidak ada lagi keraguan, yang ada hanya tatapan dingin yang menakutkan. Dia berkata-kata demi kata, Intan, sepertinya ibu dan Rizka bukan hanya ingin menghinamu. Mereka sudah menyiapkan rencana yang lebih besar, untuk menghancurkan nama baikmu di pesta ini. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, dari luar terdengar suara speaker yang mendengung. Awalnya hanya suara berisik singkat, lalu seluruh koridor di belakang panggung menjadi gelap. Cahaya dari aula utama yang masuk melalui celah pintu tiba-tiba menjadi sangat terang. Danu langsung membuka pintu, menarikku keluar. Tapi baru beberapa langkah, layar LED raksasa di tengah aula tiba-tiba menyala terang. Di layar bukan lagi foto pernikahan kami. Yang muncul adalah latar belakang hitam dengan tulisan putih besar yang menusuk mata, kebenaran tentang pengantin wanita, Intan. Seluruh aula seolah berhenti bernapas. Tamu-tamu yang hendak pulang berhenti melangkah. Lebih dari 300 pasang mata serempak menatap ke arah layar. Jantungku serasa jatuh. Belum sempat aku mengerti, video itu mulai diputar. Gambar pertama adalah aku memasuki lobi sebuah hotel, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, membawa sebuah map. Di sampingku ada seorang pria parubaya berjas abu-abu, sudut pengambilannya dari jauh, sengaja dipotong tepat saat pria itu mencondongkan tubuh untuk mengatakan sesuatu padaku. Lalu layar beralih ke gambar aku menerima sebuah amplop kuning darinya. Bisikan-bisikan langsung menjadi riuh. Sebuah suara narator yang sudah direkam sebelumnya terdengar dari speaker, nadanya datar tapi penuh tuduhan. Pengantin wanita ini pernah menjalin hubungan dengan atasannya yang sudah berkeluarga demi kenaikan jabatan. Apakah orang seperti ini pantas masuk ke dalam keluarga yang baik-baik? Aku membeku. Tanganku yang digenggam Danu terasa sangat dingin. Aku ingat rekaman itu. Itu adalah saat aku bertemu dengan perwakilan klien di sebuah hotel untuk audit internal lebih dari setengah tahun yang lalu. Pertemuan itu resmi, ada sekretaris, ada petugas keamanan. Amplop itu bukan berisi uang, melainkan dokumen asli yang mereka serahkan. Tapi orang-orang di bawah sana tidak tahu itu, mereka hanya melihat apa yang ingin diperlihatkan oleh si pembuat video. Ibuku langsung menangis. Beliau menggenggam tangan ayahku, bergumam, tidak mungkin, anakku tidak seperti itu. Ayahku terlonjak berdiri, kursi di belakangnya terjatuh. Beliau menunjuk layar, suaranya bergetar karena marah. Fitnah. Anakku tidak akan pernah melakukan hal itu. Tapi suaranya dengan cepat ditelan oleh suara gunjingan.
Aku merasa seperti sedang diadili tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Ibu Sari berjalan turun dari sisi panggung, satu tangan memegang dada, dipapah oleh Rizka. Wajahnya dibuat sepucat mungkin, seolah-olah beliau adalah ibu yang baru saja mengetahui keluarganya ditipu. Beliau menatapku, suaranya dibuat lirih tapi cukup keras untuk didengar. Sudah lama aku curiga. Aku sudah bilang tapi tidak ada yang percaya. Anak perempuan yang terlalu pintar dan cantik, mana mungkin hidupnya lurus-lurus saja. Rizka berdiri di samping ibunya, matanya merah tapi bibirnya terkatup rapat menahan senyum kemenangan. Dia sengaja berkata dengan lantang, "Lihat semua, keluarga kami ditipu. Ibu saya bukan tanpa alasan menolak pernikahan ini. Mas Danu hanya dibutakan olehnya." Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Beberapa kerabat dari pihak pria mulai mengangguk-angguk. Aku melihat seseorang berbisik, tatapan mereka ke arah orang tuaku penuh dengan tuduhan. Saat itu, rasa sakit di hatiku sudah berubah menjadi amarah. Aku ingin melangkah ke tengah aula dan berteriak bahwa semua itu bohong, tapi tenggorokanku kering. Danu melepaskan tanganku. Sesaat aku takut dia juga terpengaruh. Tapi tidak. Dia berjalan lurus ke arah meja operator suara, merebut mikrofon dari tangan staf yang kebingungan. Posisinya tenang, tapi matanya begitu dingin hingga membuat semua orang perlahan-lahan diam. Dia berdiri di tengah jalan, di depan layar yang masih memutar fitnah tentangku. Dia tidak menatap ibunya, tidak juga Rizka. Dia menatap lurus ke seluruh tamu, suaranya menggema melalui speaker. Mematikan layar ini sangat mudah. Tapi saya ingin semua orang melihatnya baik-baik, karena sebentar lagi, semua akan tahu siapa sebenarnya dalang di baliknya. Seluruh aula terdiam. Ibu Sari pucat. Beliau membentak, "Danu, kamu masih mau membelanya? Buktinya sudah jelas." Danu menoleh pada ibunya, suaranya merendah. "Ibu menyebut ini bukti? Sebuah video tanpa suara, dipotong-potong, diberi narasi kotor, lalu diputar di hari pernikahan putranya sendiri?" Rizka menyela, "Mas jangan keras kepala. Kalau dia berbuat salah, ia harus terima." Danu menatap adiknya, tatapannya membuat Rizka mundur selangkah. Dia berkata perlahan, "Orang yang memasukkan video ini ke sistem, sebaiknya bersiap-siap masuk penjara." Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Aula yang tadinya riuh mendadak sunyi. Aku berdiri di belakangnya, menatap punggung tegap suamiku, dan air mataku hampir tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena di saat nama baikku diinjak-injak, ada seseorang yang tidak bertanya, tidak ragu, melainkan langsung memilih untuk berdiri di depanku. Dan di layar, video itu masih terus berputar, tapi kali ini, itu bukan lagi seperti vonis untukku. Itu lebih seperti tali yang perlahan-lahan mencekik leher pembuatnya. Setelah berkata begitu, Danu langsung menoleh pada teknisi yang berdiri membeku di dekat meja operator. Pemuda itu pucat pasi, tangannya gemetar di atas panel kontrol. Danu mendekat, suaranya tidak keras tapi cukup membuat pemuda itu tersentak. "Hentikan video ini, tapi jangan matikan layarnya. Sambungkan ponsel saya ke sistem utama." Teknisi itu melirik ke arah Ibu Sari, yang langsung membentak, "Jangan, biarkan semua orang lihat sampai selesai, kebenaran harus diungkap." Rizka ikut menimpali. "Mas Danu, jangan membuat keributan lagi. Kalau sekarang dimatikan, itu sama saja Mas sedang menutupi kesalahannya." Danu tidak berdebat. Dia berjalan ke meja teknisi, meletakkan ponselnya, dan berkata dengan jelas, "Saya yang menandatangani kontrak pesta pernikahan ini. Kalau kalian tidak menyambungkannya sekarang, saya akan meminta seluruh sistem ini disegel, dan memanggil polisi untuk membuat laporan." Teknisi itu langsung menurut. Beberapa detik kemudian, video fitnah itu berhenti. Layar LED beralih ke tampilan ponsel Danu. Seluruh aula menahan napas. Danu membuka sebuah folder bernama Hotel Permata dan memutar rekaman CCTV lain. Gambar di layar menunjukkan lobi hotel yang sama, tapi dengan sudut pandang yang jauh lebih luas. Di samping kami, ada 2 resepsionis, seorang sekretaris, dan seorang satpam yang berjaga di dekat pintu ruang rapat. Gumaman di bawah panggung mereda. Danu mengambil mikrofon, suaranya tenang. Pria di video itu adalah Bapak Suryo, Direktur Keuangan PT Permata. Hari itu, Intan datang sebagai auditor internal untuk memeriksa dokumen proyek alat kesehatan. Dia mempercepat rekaman, menunjukkan aku masuk ke sebuah ruang rapat berdinding kaca. Di luar, koridor masih ramai. Di layar tertera waktu, aku masuk pukul 14.06, keluar pukul 14.023. Danu menghentikan gambar saat aku menerima amplop kuning itu, lalu memperbesarnya.
Di luar amplop tertulis dengan jelas, dokumen proyek M12. Dia menoleh ke seluruh tamu. Pertemuan berlangsung selama 17 menit di ruang rapat terbuka. Amplop di tangannya adalah dokumen proyek, bukan uang. Jika ada yang butuh, saya bisa menunjukkan surat tugas resmi dan email janji temu sebelumnya. Aku mendengar helaan napas lega dari meja keluargaku. Ibu Sari masih berusaha membantah. Rekaman ini siapa tahu asli atau palsu, kamu demi membela istrimu bisa membuat apa saja. Danu menatap ibunya. Ibu benar, sebuah video jika dipotong-potong tidak bisa dipercaya. Maka sekarang, akan saya tunjukkan sesuatu yang tidak bisa dipotong. Dia memutar video lain, kali ini dari CCTV di koridor belakang panggung, di area ruang teknis. Di layar, Rizka muncul dengan sangat jelas, mengenakan gaun merah muda yang sama. Dia melihat sekeliling, lalu memberikan sebuah USB hitam pada teknisi. Dia membisikkan sesuatu sambil menunjuk layar ponselnya. Seluruh aula gempar. Beberapa kerabat dari pihak pria menoleh tajam pada Rizka. Wajahnya pucat pasi. Dia mundur selangkah, bibirnya gemetar. Bukan aku. Aku hanya memberikan video ucapan selamat. Danu tidak mengubah ekspresinya. Dia memperbesar sudut bawah layar, di mana tertera tanggal, waktu, dan nama file yang dimasukkan ke sistem. Fitnah, penggantin. MP4. Dia menatap adiknya, suaranya sedingin es. Kamera ada tanggal dan waktunya, wajahmu jelas, nama filenya juga jelas. Kamu masih mau menyangkal. Rizka langsung menangis, tapi air matanya kali ini tidak lagi mengundang simpati. Dia menoleh pada Ibu Sari, meminta pertolongan. Ibu Sari langsung maju dan berdiri di depan putrinya. Dia hanya khawatir pada kakaknya. Dia melihat perempuan ini tidak pantas, makanya dia berbuat begitu. Dia masih muda, dia naif, kenapa kalian harus memojokkannya? Begitu kalimat itu keluar, seluruh aula menjadi hening dengan cara yang aneh. Karena semua orang mendengarnya bukan lagi sebagai pembelaan, melainkan pengakuan. Jika Rizka hanya khawatir, berarti Ibu Sari sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Jika beliau menyebutku tidak pantas, berarti sejak awal mereka sudah menganggap penghancuran nama baikku adalah hal yang bisa diterima. Danu menatap ibunya lama. Di matanya ada luka dan amarah, tapi masih ada sedikit sisa kesabaran. Ibu baru saja mengakui perbuatan Rizka. Tapi apa ibu sadar apa yang baru saja ibu katakan? Ibu baru saja mengakui kalian berdua tahu video itu untuk menjatuhkan Intan. Ibu Sari terdiam. Rizka terduduk lemas di kursi, menangis tanpa suara. Aku berdiri di belakang Danu, melihat semua ini, dan hatiku terasa dingin sekaligus sakit. Aku tidak merasa menang, aku hanya merasa ngeri. Karena jika Pak Santoso tidak menyadarinya, jika Danu tidak cukup sigap, jika video itu diputar sampai selesai, nama baikku dan keluargaku mungkin sudah hancur lebur hanya dalam beberapa menit. Danu kembali menggenggam tanganku. Kali ini genggamannya mantap. Dia menatap seluruh tamu, suaranya menggema sekali lagi. Saya minta maaf pada semua tamu karena telah menyaksikan hal yang memalukan ini. Tapi saya juga ingin semua orang ingat, yang menjadi korban fitnah hari ini adalah istri saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk keluarga saya sendiri, menginjak-injaknya dengan cara kotor. Kalimat itu baru saja selesai, suasana belum juga tenang, ketika dari arah pintu utama terdengar suara seorang wanita menangis histeris. Seorang gadis dengan gaun biru muda berlari masuk, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Sambil berlari dia berteriak, "Ibu Sari, tolong saya, Rizka sudah menipu saya." Semua orang serempak menoleh, aku juga. Dan saat melihat wajah gadis itu, jantungku berhenti berdetak. Itu Wulan. Wulan berdiri di pintu utama, terengah-engah. Gaun biru mudanya kusut, rambutnya acak-acakan, riasannya luntur karena air mata. Sulit dipercaya, gadis yang selama ini selalu tampil rapi dan penurut di hadapanku, kini datang ke pernikahanku dengan keadaan sekacau ini. Aula yang baru saja mulai tenang kembali riuh. Beberapa orang menatap Wulan, beberapa menatap Ibu Sari, dan yang lain menatap Danu, menunggu reaksinya. Wajah Ibu Sari pucat pasi begitu melihatnya. Rizka membeku, matanya terbelalak, bibirnya bergerak tanpa suara. Wulan berjalan terhuyung-huyung, sambil menangis memanggil, "Ibu Sari, tolong saya tidak tahan lagi." Suaranya begitu keras hingga beberapa tamu di dekatnya tersentak. Dia berlari ke depan panggung, lalu tiba-tiba berlutut di lantai, kedua tangannya memegangi perut, menangis terseduh-seduh. Ibu Sari langsung membentak pelan, tapi karena mikrofon masih menyala di dekatnya,
suaranya menggema. "Untuk apa kamu kesini? Siapa yang menyuruhmu datang?" Pertanyaan itu membuat seluruh aula hening. Reaksi pertama seorang mertua yang normal seharusnya adalah bertanya ada apa, bukan siapa yang menyuruhmu datang. Wulan mengangkat wajahnya, menunjuk lurus ke arah Rizka, suaranya bergetar. "Dia sudah janji akan memberiku uang. Dia bilang, kalau aku mau berpura-pura mengejar Mas Danu, berpura-pura menjadi orang yang pernah disukainya, setelah pernikahan dia akan memberiku 200 juta. Kenapa sekarang nomorku diblokir? Kenapa dia meninggalkanku?" Rizka mundur selangkah, wajahnya putih seperti kertas. "Kamu gila? Kamu bicara apa?" teriaknya, suaranya melengking karena takut. Wulan tertawa di antara air mata, tawa yang terdengar pahit dan putus asa. "Aku bicara sembarangan, pesan-pesanmu masih ada di sini. Kamu pikir aku sebodoh itu tidak menyimpan bukti?" Dia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Di layar, terlihat percakapan antara dia dan Rizka. Danu memberi isyarat pada teknisi untuk menyambungkan ponsel Wulan ke layar utama. Terus panggil Mas Danu seperti biasa. Kalau bertemu si Intan, pasang muka sedih. "Ibuku menyukaimu, asal kamu nurut saja, nanti setelah pernikahan uangnya ku transfer." Tulisan-tulisan itu terpampang jelas di layar. Wajah Rizka semakin pucat, para tamu mulai berbisik-bisik. Ya ampun, anak ini masih muda tapi rencananya seperti di sinetron. Wulan, seolah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti, menoleh pada Danu. "Mas Danu, saya minta maaf. Saya tahu, Mas tidak pernah menyukai saya. Saya hanya serakah." Saya menuruti kata-kata Rizka. Dia bilang, kalau berhasil menghancurkan Mbak Intan, Ibu Sari akan menerimaku sebagai menantu. Saya kira hidup saya akan berubah. Saya bodoh sekali. Aku berdiri membeku. Meskipun aku sudah curiga, aku tidak menyangka Wulan hanyalah pion yang telah disiapkan begitu lama. Ternyata semua kemunculannya yang kebetulan di rumah Danu, semua masakannya untuk Ibu Sari, semua air matanya yang mengatakan kasihan pada Danu, semuanya telah diatur. Tapi cerita belum berakhir. Wulan tiba-tiba meletakkan tangan di perutnya, wajahnya kesakitan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh aula gempar. "Saya sedang hamil." Suara riuh langsung meledak. Rizka berteriak, "Tutup mulutmu." Tapi Wulan melanjutkan, suaranya tercekat, "Anak ini bukan anak Mas Danu, saya tidak pernah bisa menyentuhnya. Yang menghamili saya adalah Mas Eko, calon suami Rizka." Seluruh aula membeku selama beberapa detik, lalu meledak. Rizka menerjang maju seperti orang gila, menampar Wulan dengan keras. "Jalang! Berani-beraninya kamu memfitnahku." Wulan, meskipun terjatuh, tidak mau kalah. Dia menarik tangan Rizka. "Kamu yang mendorongku ke dalam situasi ini. Kalau bukan kamu yang membawaku bertemu Mas Eko, kalau bukan kamu yang menyuruhku minum untuk menemaninya, aku tidak akan jadi begini." Keduanya berkelahi di tengah jalan. Gaun mereka kusut, rambut mereka acak-acakan. Staf mencoba melerai, tapi para tamu sudah sibuk merekam dengan ponsel mereka. Lampu kilat menyala-nyala. Pernikahan yang tadinya sakral, kini menjadi panggung untuk drama kotor yang coba disembunyikan. Ibu Sari gemetar, memegangi kursi, bergumam, tidak mungkin, tapi tidak ada lagi yang percaya pada kepolosannya. Karena dialah yang selama ini memuji-muji Wulan, dialah yang membawanya masuk ke dalam keluarga, dialah yang ingin memakai Wulan untuk menggantikanku. Sekarang, pion itu berbalik dan menyerang tuannya. Danu berdiri di sampingku, wajahnya dingin tapi matanya penuh kelelahan. Dia tidak merasa menang, aku tahu dia sedang terluka. Seburuk apapun ibu dan adiknya, mereka tetap keluarganya. Aku melihat Wulan yang dibantu berdiri oleh staf, melihat Rizka yang menangis histeris, melihat Ibu Sari yang terduduk lemas di tengah gunjingan para tamu. Hatiku tidak merasakan kemenangan, aku hanya merasa dingin. Karena aku mengerti, jika hari ini aku tidak dilindungi oleh Danu, jika video fitnah itu berhasil diputar, maka yang akan berlutut di tengah aula ini, ditelanjangi oleh seluruh dunia, mungkin adalah aku, bukan Wulan. Kekacauan di aula belum juga reda ketika pintu utama kembali terbuka. Kali ini bukan kerabat atau tamu. Sekelompok pria berjas gelap masuk, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang membawa tas kulit hitam. Staf keamanan gedung berjalan di belakang mereka, menuntun jalan. Ibu Sari, yang masih terduduk lemas, melihat mereka dan mencoba untuk bangkit. Mungkin beliau mengira mereka adalah tamu penting yang datang terlambat. Beliau merapikan kebayanya, mencoba tersenyum.
Bapak-bapak ini tamu dari pihak mana, ya? Maaf, sedang ada sedikit masalah keluarga. Pria yang memimpin tidak tersenyum. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map tebal, dan menatap lurus pada Ibu Sari. Ibu Sari, kami dari bagian penagihan Bank Sentosa. Kami datang hari ini sesuai dengan janji temu terakhir mengenai tunggakan pinjaman atas nama Ibu. Hanya dengan satu kalimat itu, senyum di wajah Ibu Sari membeku. Rizka yang sedang menangis juga mengangkat kepala. Danu yang berdiri di sampingku terdiam, matanya menunjukkan keterkejutan. Jelas dia tidak tahu apa-apa soal ini. Ibu Sari tergagap. Bapak salah orang. Hari ini pernikahan anak saya. Urusan bank bisa dibicarakan lain hari, kan? Pria itu tetap berbicara dengan nada formal. Kami sudah menghubungi ibu berkali-kali. Ibu berjanji akan melunasi tunggakan pagi ini. Tapi sampai sekarang, belum ada pembayaran yang masuk. Sesuai prosedur, kami terpaksa harus menyampaikan surat pemberitahuan penyitaan aset jaminan secara langsung. Suasana di aula menjadi semakin berat. Tamu-tamu yang tadi berbisik soal Wulan, kini mengalihkan perhatian mereka pada Ibu Sari. Pria itu mengeluarkan salinan perjanjian dan meletakkannya di meja. Pinjaman dicairkan 11 bulan yang lalu, total tunggakan pokok dan bunga hingga hari ini adalah 5,36 miliar rupiah. Aset yang dijaminkan adalah rumah di Jalan Merpati nomor 18, yang saat ini ditempati oleh keluarga Ibu. Berdasarkan dokumen, ini adalah aset warisan yang telah disetujui oleh semua ahli waris untuk dijaminkan. Danu melangkah maju, suaranya berat. Rumah yang mana? Pria itu menoleh padanya. Rumah peninggalan keluarga Bapak. Kami berasumsi Bapak sudah tahu, karena di dalam berkas, ada surat persetujuan dari semua anggota keluarga. Danu menoleh tajam pada ibunya. Ibu Sari menghindari tatapannya. Hanya dengan gerakan itu, semuanya menjadi jelas. Danu bertanya dengan sangat pelan, ibu memakai rumah kakek nenek untuk meminjam lebih dari 5 miliar tanpa memberitahuku? Ibu Sari menggeleng panik. Ibu hanya pinjam sementara. Ibu berencana memberitahumu setelah pernikahan. Ibu melakukan ini juga demi keluarga. Demi keluarga? Ulang Danu, suaranya mendingin. Lalu uangnya di mana? Pertanyaan itu membuat Ibu Sari terdiam. Rizka tiba-tiba menangis meraung-raung. Mas jangan tanya lagi. Aku yang salah. Aku tidak tahu itu penipuan. Mereka bilang investasi 6 bulan uangnya bisa berlipat ganda. Kukira kalau berhasil bisa kukembalikan pada ibu. Aula kembali riuh. Investasi bodong. Dua kata itu tidak diucapkan, tapi semua orang mengerti. Pria dari bank itu melanjutkan. Menurut riwayat transaksi, setelah pinjaman cair, hampir seluruh dana ditransfer ke rekening pribadi Nona Rizka, lalu diteruskan ke beberapa rekening perusahaan investasi ilegal. Pihak bank tidak ikut campur soal penggunaan dana, tapi kewajiban pembayaran tetap ada pada peminjam dan aset jaminan. Ibu Sari gemetar. Putri saya ditipu, dia masih muda. Kalian harusnya mencari penipu itu, kenapa malah mau menyita rumah kami? Pria itu menjawab dengan tenang. Kami turut prihatin. Tapi perjanjian jaminan adalah transaksi hukum yang sudah sah. Jika dalam 7 hari ke depan tidak ada pelunasan, bank akan memulai proses lelang. Aku melihat Danu berdiri kaku seperti patung. Sejak awal acara, dia sudah harus menyaksikan ibunya menghina istrinya, adiknya menyebar fitnah, dan drama-drama kotor lainnya. Tapi mungkin tidak ada yang lebih memukulnya daripada kenyataan bahwa rumah peninggalan kakek neneknya, tempat dia dibesarkan, telah digadaikan tanpa sepengetahuannya. Dia menoleh pada Rizka, suaranya tercekat. Kamu memakai 5 miliar untuk investasi seperti itu? Rizka terisak. Aku kira itu benar mas, temanku bilang banyak yang untung. Aku hanya ingin punya usaha sendiri, tidak mau diremehkan lagi. Lagi pula, ibu juga setuju. Danu memejamkan mata. Saat membukanya kembali, dia menatap Ibu Sari. Di matanya ada amarah, kekecewaan, tapi yang paling dalam adalah keputusasaan seorang anak. Apa ibu berencana membuat seluruh keluarga ini kehilangan tempat tinggal sambil tetap sibuk menghancurkan nama baik istriku? Kalimatnya yang pelan itu membuat Ibu Sari menangis histeris. Ibu tidak mau begini. Ibu hanya ingin membantu adikmu. Dia bilang kalau punya uang dia tidak akan bergantung pada siapapun, kukira. Kukira kalau dia berhasil, keluarga kita akan lebih terpandang. Danu menggeleng. Ibu bukan membantunya, ibu memanjakannya hingga dia hancur.
Ibu bukan menjaga martabat keluarga. Ibu sedang membakar semua peninggalan kakek nenek. Tidak ada lagi yang mencoba menenangkan Ibu Sari. Bahkan mereka yang tadinya membelanya, kini hanya diam. Karena masalah ini sudah jauh melampaui konflik mertua-menantu. Ini adalah kebohongan, keserakahan, dan gengsi buta yang dibungkus dengan nama keluarga. Aku berdiri di samping Danu, ingin menggenggam tangannya, tapi takut satu sentuhan saja akan membuatnya hancur. Pria yang baru saja dengan gagah membelaku, kini berdiri di tengah puing-puing keluarganya sendiri. Pria dari bank itu merapikan dokumennya. Sebelum pergi, dia berkata, "Kami harap keluarga bisa segera menyelesaikan ini. Setelah 7 hari, semua tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan janji." Pintu aula tertutup di belakang mereka. Di dalam, tidak ada lagi musik, tidak ada lagi ucapan selamat. Yang tersisa hanyalah meja-meja pesta yang dingin, gelas-gelas anggur yang tak tersentuh, dan sebuah keluarga yang berdiri di tengah tatapan banyak orang, tanpa ada lagi kain yang cukup lebar untuk menutupi aib mereka. Baru setelah rombongan dari bank pergi, aku sadar jam di dinding sudah menunjukkan waktu 20 menit melewati jadwal upacara. 20 menit yang lalu, aku masih berdiri di panggung menyajikan teh, mencoba menjadi menantu yang baik. 20 menit kemudian, seluruh pernikahan telah berubah menjadi medan perang, di mana setiap topeng terlepas di depan lebih dari 300 orang. Ponsel para tamu menyala. Video Ibu Sari membanting cangkir, video Rizka yang ketahuan, video Wulan yang mengamuk, semuanya sudah menyebar di dunia maya. Sudah viral di grup gosip, bisik seorang gadis muda. Keluarga ini benar-benar kehilangan muka. Para tamu mulai berdiri. Awalnya hanya beberapa, lalu semakin banyak. Mereka tidak lagi sungkan. "Ayo pulang, di sini jadi tidak enak," kata seseorang. Meja-meja kosong, makanan pembuka mendingin, bunga-bunga masih segar tapi tidak ada lagi suasana bahagia. Yang paling menyakitkan adalah para tamu penting yang selama ini dibanggakan oleh Ibu Sari, satu persatu pergi. Seorang pria parubaya menepuk bahu Danu. "Danu, Om tidak ikut campur urusan keluargamu. Tapi kontrak kita minggu depan, sepertinya perlu kita tinjau ulang." Dia pergi tanpa menunggu jawaban. Aku melihat tangan Danu terkepal. Satu kalimat ringan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa skandal hari ini bukan hanya soal malu, tapi juga berisiko menghancurkan bisnisnya. Pak Santoso, pemilik gedung, datang dengan wajah serius. "Maaf, tapi sisa biaya pesta harus dilunasi hari ini juga. Kejadian ini sudah mengganggu ketertiban. Kalau terus ada yang merekam dan menyiarkannya, nama baik kami juga ikut tercemar." Ibu Sari memohon. "Pak Santoso, tolong beri saya waktu beberapa hari." Pak Santoso menghela napas. "Bu Sari, saya sudah memberi kelonggaran sejak minggu lalu. Uang muka yang Ibu berikan hanya cukup untuk sewa gedung dan sebagian kecil makanan." Ibu Sari menoleh pada Rizka, tapi adiknya itu hanya duduk di lantai, gaunnya kusut, riasannya luntur. "Aku tidak tahu. Aku tidak punya uang lagi." "Jangan tanya aku." Tidak jauh dari sana, Wulan dibantu oleh staf medis. Suara sirene ambulans terdengar dari luar. Aku melihat semua ini dan hatiku terasa campur aduk. Aku tidak kasihan pada Rizka atau Ibu Sari, tapi aku kasihan pada Danu. Dia berdiri di tengah kehancuran. Di satu sisi ibunya yang telah menghina istrinya, di sisi lain adiknya yang telah menyebabkan semua kekacauan ini. Di depannya pesta pernikahan yang hancur, di belakangnya tatapan orang tuaku dan ratusan tamu. Kukira dia akan menyerah. Kukira dia akan melepaskan tanganku untuk membereskan puing-puing keluarganya. Tapi Danu tiba-tiba melangkah ke atas panggung. Dia mengambil mikrofon yang tergeletak, suara dengungan singkat membuat semua tamu yang tersisa menoleh. Dia berdiri di atas panggung yang masih berserakan pecahan cangkir, kebayaku masih bernoda teh. Danu menatap ke seluruh aula, lalu mengulurkan tangannya padaku. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah naik. Dia menggenggam tanganku di depan semua orang. Tangannya lebih hangat dari sebelumnya, tapi aku bisa merasakan getaran yang coba dia sembunyikan. Dia berkata, suaranya berat dan jelas. "Hari ini mungkin adalah hari pernikahan terburuk dalam hidupku." Seluruh aula hening. Tapi hari ini juga aku melihat dengan jelas, siapa yang pantas untuk berjalan bersamaku sampai akhir. Aku melihat siapa yang rela menanggung malu demiku, siapa yang demi gengsi tega menginjak-injak orang lain, dan siapa yang mengatasnamakan keluarga untuk melakukan hal-hal yang tidak lagi punya rasa kekeluargaan. Suaranya tercekat. Dia menoleh padaku. Di matanya, untuk pertama kalinya aku melihat kelelahan yang luar biasa,
tapi di baliknya masih ada keteguhan yang membuatku sakit. Intan, jika kamu masih bersedia, aku ingin menikahimu sekali lagi. Bukan sebagai putra Ibu Sari, bukan dalam sebuah pesta mewah, tapi sebagai Danu, seorang pria yang ingin menggenggam tanganmu dengan benar. Aku berdiri membeku, tenggorokanku sesak. Ibuku menangis. Ayahku menunduk, tangannya mencengkeram sandaran kursi. Aku tahu beliau terharu, tapi juga tahu beliau sedang menungguku untuk memutuskan. Tepat saat aku hendak membuka mulut, dari luar terdengar suara decitan rem mobil. Sebuah mobil hitam berhenti di depan lobi. Seorang pria tua turun, rambutnya sudah memutih, tapi tatapannya tajam. Begitu melihatnya, ayahku pucat pasi. Beliau terlonyak berdiri, bibirnya bergerak tanpa suara. Pria itu masuk, tatapannya menyapu seluruh kekacauan, lalu berhenti pada Ibu Sari. Dia meletakkan tas kerjanya di meja, suaranya serak tapi terdengar jelas. Saya datang untuk mengambil kembali uang yang telah ditipu oleh keluarga ini dari putri saya selama 3 tahun. Seluruh aula kembali membeku. Dan aku, saat melihat tangan ayahku yang gemetar, tiba-tiba mengerti, badai ini belum berakhir. Pria itu baru saja masuk, dan suasana di aula langsung berubah. Tanpa perlu bicara banyak, hanya dari tatapannya yang tajam dan tas kerjanya, semua orang tahu dia datang bukan untuk berpesta. Danu menatapnya, sedikit bingung. Dia sepertinya mengenali pria itu, tapi tidak mengerti kenapa dia ada di sini. Ibu Sari, sebaliknya, pucat pasi. Beliau mencengkeram meja, matanya menghindari tatapan pria itu seperti seorang pesakitan. Pria itu berjalan ke depan panggung, meletakkan tas kerjanya, dan membukanya dengan perlahan. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya ke depan Ibu Sari. Beberapa lembar kertas berhamburan, berisi tanda tangan, stempel, dan bukti transfer. Pria itu berkata dengan suara serak, "Ibu Sari, sudah 3 tahun. Hari ini saya datang untuk menagih utang yang selalu Anda hindari." Aula kembali riuh. Seseorang memungut selembar kertas dan terbelalak melihat angkanya, 2 miliar. Bisikan itu menyebar, 2,7 miliar. Ibu Sari gemetar. "Bapak, untuk apa membawa ini semua ke sini? Ini hari pernikahan anak saya." Pria itu tertawa dingin. "Justru karena ini hari pernikahan putramu makanya saya datang. Karena utang ini, kamu berjanji akan membayarnya dengan pernikahan putramu." Kalimat itu membuat seluruh aula hening. Ibuku menarik napas dalam-dalam. Ayahku mengepalkan tangannya. Danu melangkah maju. "Bapak bicara apa?" Pria itu menoleh padanya, tatapannya dingin. "Kamu Danu, kan? Saya Budi, pemilik perusahaan pemasok semen. Ibumu, 3 tahun yang lalu, meminjam uang dari saya sebesar 2,7 miliar. Dia berjanji, sebagai gantinya, dia akan membiarkanmu menikahi putri saya." Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Bukan karena cemburu, tapi karena ngeri. Ternyata di balik kebencian Ibu Sari, bukan hanya soal gengsi atau hasutan. Ada sebuah utang yang digantungkan pada hidup Danu. Danu berdiri membeku selama beberapa detik. Dia seperti seorang anak yang baru saja mengetahui dirinya telah dijual oleh ibunya sendiri. Dia menoleh pada Ibu Sari, suaranya serak. "Bu, apa ini benar?" Ibu Sari menggeleng panik. "Ibu. Ibu hanya asal bicara. Saat itu keluarga kita sedang susah. Bapak ini yang mau membantu, Ibu hanya berjanji agar dia mau menolong." Pak Budi menggebrak meja. "Asal bicara, Ibu menerima uangnya, menandatangani suratnya. Ibu bahkan membawa putri saya ke rumah, memperkenalkannya sebagai calon menantu. Sekarang Ibu bilang hanya asal bicara?" Danu memejamkan mata. Aku melihat tenggorokannya bergerak, menahan sesuatu. Pak Budi menatapnya, nadanya sedikit melunak. "Saya tidak menyalahkanmu, Nak. Belakangan saya baru tahu kamu tidak tahu apa-apa. Yang salah adalah ibumu." Kalimat itu membuat Ibu Sari menangis, tapi tangisannya tidak lagi mengundang simpati. Saat Danu mulai mencintaiku, janji pernikahan dengan keluarga Pak Budi terancam batal. Jika Ibu Sari jujur, beliau harus mengembalikan uang dan martabat putri orang lain. Tapi beliau tidak memilih jalan itu, beliau memilih untuk menghancurkanku. Tiba-tiba aku teringat semua yang telah terjadi. Sindiran-sindiran Ibu Sari, kemunculan Wulan yang terus-menerus, semua fitnah itu. Ternyata itu bukan hanya kebencian biasa. Itu adalah sebuah rencana panjang untuk menyingkirkanku agar kesepakatan kotornya tidak terbongkar. Pak Budi menoleh pada Wulan, tatapannya datar. "Dan gadis ini, kalau saya tidak salah,
hanya pion untuk mengalihkan perhatian. Ibu Sari tidak berani lagi membawa putri saya, jadi dia memakai gadis lain yang lebih mudah diatur untuk menekan menantunya. Wulan menunduk, menangis. Saya tidak tahu soal putri Bapak. Saya hanya menuruti kata-kata Rizka. Rizka berteriak, diam kamu. Siapa yang menipumu? Tapi suaranya tidak lagi meyakinkan. Semua kepingan puzzle sudah menyatu. Wulan dipakai untuk membuatku cemburu. Rizka sebagai operator lapangan. Dan Ibu Sari sebagai dalang, karena takut utangnya pada Pak Budi terungkap. Aku berdiri membeku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya sebagai korban kebencian mertua. Aku merasa ditarik ke dalam sebuah permainan uang, martabat, dan janji-janji palsu. Aku dibenci bukan karena kesalahanku. Aku dibenci karena kehadiranku mengancam sebuah kesepakatan busuk. Danu melangkah ke depan Ibu Sari. Dia tidak berteriak, tapi ketenangannya justru lebih menakutkan. Hanya karena uang, ibu menjadikan hidupku sebagai barang dagangan? Ibu Sari mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. Beliau hendak bicara, mungkin masih ingin membela diri, tapi tidak ada kata yang keluar. Danu melanjutkan. Ibu bukan hanya berutang uang pada Pak Budi. Ibu berutang sebuah kebenaran padaku. Ibu berutang permintaan maaf pada Intan, dan ibu berutang sebuah kehidupan yang baik pada putri Pak Budi. Selama 3 tahun, ibu memakai begitu banyak orang hanya untuk menutupi satu janji palsu ibu. Ibu Sari menunduk, bahunya bergetar. Wanita yang selama ini selalu paling lantang, kini tidak bisa menemukan satu kata pun untuk membela dirinya. Pak Budi tidak membiarkan keheningan berlangsung lama. Saya sudah menunggu 3 tahun. Hari ini, bayar utangnya, atau besok pengacara saya akan mengajukan gugatan. Ibu Sari semakin gemetar. Rizka berlari ke kaki ibunya, menangis. Bu, bilang pada Mas Danu. Suruh Mas Danu menolong kita. Semua mata tertuju pada Danu. Setelah semua yang terjadi, semua orang mungkin berpikir dia akan pergi, tapi dia tidak. Danu berdiri diam sejenak, tangannya yang terkulai di sisi tubuhnya bergetar. Lalu dia perlahan melangkah ke depan Ibu Sari. Ibunya menatapnya, di matanya ada rasa takut, penyesalan, dan sebersit harapan. Danu menoleh pada Pak Budi dan membungkuk dalam-dalam. Pak Budi, ibu saya salah. Hanya dengan 4 kata itu, Ibu Sari menangis meraung-raung. Danu melanjutkan. Ibu saya menerima uang Bapak. Ibu saya memakai janji palsu untuk mendapatkan bantuan Bapak. Beliau telah melukai putri Bapak, melukai Intan, dan mempermalukan semua orang hari ini. Semua itu tidak bisa dibenarkan. Pak Budi menatapnya lama, tatapannya sedikit melunak. Danu menarik napas. Tapi utang ini, biarkan saya yang membayarnya. Seluruh aula kembali riuh. Aku tertegun. Orang tuaku juga menatapnya dengan kaget. Saya membayarnya bukan karena saya setuju dengan perbuatan ibu, saya membayarnya karena beliau adalah ibu saya. Beliau salah, beliau harus menerima konsekuensinya. Tapi jika masih ada cara untuk menyelesaikannya dengan baik, saya ingin mengambil tanggung jawab yang bisa saya ambil. Ibu Sari menangis semakin keras, tapi Danu tidak menoleh. Dia tahu, jika saat ini dia memeluk ibunya, semua kesalahan akan kembali terkubur dalam air mata. Dia perlu menetapkan batasan yang jelas. Mulai hari ini, lanjutnya, semua dokumen utang, jaminan, dan perjanjian yang menyangkut ibu saya, akan saya serahkan pada pengacara untuk diperiksa. Saya mohon Bapak beri saya waktu untuk menyusun rencana pembayaran. Tapi saya tegaskan, saya tidak akan menjual martabat istri saya atau hidup saya untuk membayar utang siapapun. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku mengerti, inilah Danu yang dilihat oleh ayahku. Dia bukan anak durhaka, bukan juga suami yang buta. Dia berdiri di sisi kebenaran, tapi masih menyisakan jalan keluar untuk ibunya. Dia melindungiku, tapi tidak memakai lukaku untuk mendorong ibunya ke jurang. Pak Budi terdiam lama. Akhirnya dia menghela napas. Kamu berbeda dari ibumu. Danu menjawab pelan, saya harap saya masih punya cukup waktu untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Pak Budi menutup mapnya. Saya beri kamu waktu 30 hari. Susun rencana pembayaran yang jelas dan tertulis. Saya tidak mau janji lisan lagi. Jika setelah 30 hari tidak ada solusi, saya tetap akan menempuh jalur hukum. Danu mengangguk. Saya mengerti. Terima kasih, Pak. Ibu Sari saat itu baru bisa bersuara, terisak. Danu, ibu salah, nak, ibu benar-benar salah. Tapi Danu hanya berdiri diam, menatap ibunya, matanya memerah. Dia bertanya sangat pelan, ibu menangis karena takut kehilangan rumah,
atau karena sadar telah menyakiti begitu banyak orang? Ibu Sari terdiam, tidak bisa menjawab. Danu kembali menggenggam tanganku, tangannya terasa sangat dingin. Aku meremas tangannya pelan, memberinya isyarat bahwa aku mengerti. Pak Budi merapikan dokumennya. Sebelum pergi, dia menatap Ibu Sari untuk terakhir kalinya. Saya harap mulai hari ini Ibu ingat, anak bukanlah barang dagangan, dan martabat orang lain bukanlah sesuatu yang bisa Ibu bengkokkan sesuka hati. Dia pergi. Ibu Sari terkulai di meja, menangis tanpa suara. Rizka duduk membeku di lantai. Dan Danu, berdiri di sampingku, punggungnya tegak tapi bahunya terasa begitu berat. Dia telah menyelamatkan ibunya dari kehancuran seketika, tapi dia juga yang memaksa ibunya untuk menghadapi kesalahannya, tanpa ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik status ibu. Setelah Pak Budi pergi, aula terasa kosong. Bisikan-bisikan mereda, digantikan oleh keheningan yang berat. Pesta pernikahanku, yang seharusnya diisi dengan tawa dan harapan, kini hanya menyisakan meja-meja dingin dan tatapan-tatapan canggung. Tamu-tamu hampir semuanya sudah pulang. Ibu Sari duduk termenung, rambutnya yang tadinya disanggul rapi kini berantakan. Kebaya mewahnya tidak lagi membuatnya terlihat berwibawa, malah membuatnya tampak rapuh dan kaku. Beliau tidak lagi menatapku dengan kebencian, hanya menatap Danu. Tatapan yang aneh, bukan lagi tatapan seorang ibu yang memerintah, melainkan tatapan seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang paling berharga. Danu tidak pergi. Dia tidak membiarkan ibunya sendirian menjadi tontonan. Setelah berbicara dengan Pak Budi, dia diam-diam meminta staf membawakan air hangat untuk ibunya, menyuruh Rizka untuk tenang, lalu menelepon temannya yang pengacara untuk berkonsultasi. Dia melakukan semuanya dalam diam, tidak mengungkit-ungkit, tidak menyalahkan lebih jauh. Aku melihatnya dan hatiku sesak. Ibu Sari telah menghina aku, membiarkan Rizka memfitnahku, dan memakai hidup Danu sebagai jaminan utang. Tapi pria itu, meskipun terluka parah, tidak tega menghancurkan ibunya sepenuhnya. Dia hanya memaksa ibunya untuk melihat kebenaran. Tiba-tiba Ibu Sari menangis lagi, bukan tangisan meraung-raung, melainkan isak tangis yang tertahan. Beliau menatap Danu, bibirnya bergetar. Danu, ibu hanya takut kehilanganmu. Kalimat itu membuat seluruh aula hening. Ibuku menghela napas. Ayahku, meskipun diam, tatapannya sedikit melunak. Mungkin sebagai orang tua, mereka mengerti rasa takut kehilangan anak itu nyata. Hanya saja, ada yang mengungkapkannya dengan kasih sayang, ada yang mengungkapkannya dengan cara mencekik. Ibu Sari melanjutkan, suaranya pecah. Sejak kamu bersama Intan, kamu lebih sering membantah ibu. Dulu, kamu selalu menurut. Lalu tiba-tiba kamu punya pilihan sendiri, kamu pindah keluar, kamu bilang ibu jangan ikut campur. Ibu merasa ditinggalkan. Tetangga-tetangga bilang, ibu membesarkan anak laki-laki, pada akhirnya akan direbut juga oleh istrinya. Ibu mendengar itu terus-menerus, dan ibu benar-benar takut, Nak. Danu berdiri diam. Aku melihat bahunya sedikit bergetar. Ibu melihat Intan pintar, berpendidikan, orang tuanya juga baik-baik. Ibu semakin takut kamu akan lebih mendengar istri daripada ibu. Takut di rumah ini tidak ada lagi tempat untuk ibu, takut kamu menyayanginya lalu melupakan ibu. Mendengar itu, hatiku tidak menjadi lega, karena rasa takutnya, meskipun mungkin nyata, tidak bisa menjadi pembenaran untuk semua perbuatannya. Danu menatap ibunya lama. Saat dia bicara, suaranya serak, ibu tidak kehilanganku. Beliau tertegun, aku tidak pernah meninggalkan ibu. Selama 3 tahun, setiap kali ibu menelepon, aku selalu pulang. Ibu sakit, aku yang antar ke rumah sakit. Atap rumah bocor, aku yang perbaiki. Rizka butuh uang, aku yang transfer. Aku selalu ada, meskipun berkali-kali ibu menyakiti Intan di depanku. Ibu Sari menunduk, air mata jatuh di punggung tangannya. Aku sudah berkali-kali menjelaskan, mencintai istri bukan berarti meninggalkan ibu. Aku sudah berkali-kali memohon agar ibu menghargai Intan. Tapi ibu tidak pernah benar-benar mendengar. Ibu hanya mendengar kata orang, lalu ibu meyakini itu hingga mengubah Intan menjadi musuh. Ibu tidak kehilanganku, Bu. Ibu sendiri yang mendorongku menjauh. Kalimatnya yang pelan itu seperti meruntuhkan pertahanan terakhir Ibu Sari. Beliau terkulai di kursi, kedua tangannya menutupi wajah. Kali ini beliau tidak lagi menyalahkan siapapun, beliau hanya menangis. Tangisan seseorang yang akhirnya sadar, yang hilang bukanlah kekuasaannya sebagai ibu, melainkan kepercayaan dari putranya. Aku berdiri di samping Danu,
Hatiku terasa berat, aku tidak bisa langsung memaafkan Ibu Sari, tapi aku juga tidak bisa memungkiri, saat itu beliau benar-benar hancur. Danu menoleh padaku. Dia tidak memintaku untuk memaafkan atau memahami ibunya. Dia hanya menatapku dengan lelah, seolah bertanya apakah aku masih punya cukup kekuatan untuk berdiri di sampingnya melewati sisa badai ini. Aku menggenggam tangannya pelan. Bukan untuk berjanji semuanya akan baik-baik saja, tapi untuk memberinya isyarat bahwa dia tidak sendirian. Aula pernikahan itu terasa dingin dan kosong, tapi justru di tengah kekosongan itu, untuk pertama kalinya aku melihat semuanya dengan jelas. Sebuah keluarga tidak hancur karena kehadiran menantu baru. Seorang ibu tidak kehilangan putranya karena dia mencintai istrinya. Keluarga hanya akan retak jika orang-orang di dalamnya memakai kasih sayang untuk mengontrol, memakai bakti untuk membungkam, dan memakai rasa takut sebagai alasan untuk menyakiti. Ibu Sari telah kehilangan banyak hal hari itu. Tapi yang paling berharga yang telah dihancurkannya dengan tangannya sendiri adalah kedekatan yang pernah dia miliki dengan Danu. Dan mungkin butuh waktu sangat lama baginya untuk mengerti, cangkir teh yang sudah dibanting, meskipun disesali, tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula. 6 bulan setelah hari pernikahan yang hancur itu, aku mengerti bahwa ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf, tapi juga tidak harus terus berdarah selamanya. Waktu tidak menghapus segalanya, ia hanya memberi kita ketenangan untuk melihat kembali, untuk memutuskan apa yang harus disimpan, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang harus dibangun ulang. Danu bekerja tanpa lelah. Dia menjual mobilnya, menarik semua tabungan pribadinya, dan mengambil beberapa proyek sampingan untuk mulai mencicil utang pada Pak Budi. Terkadang saat aku meneleponnya larut malam, suaranya terdengar serak karena lelah, tapi dia selalu berkata, "Aku baik-baik saja. Aku hanya sedang membayar kembali apa yang seharusnya tidak pernah menjadi utang." Aku tetap di sisinya, tapi kami sepakat untuk tidak langsung mendaftarkan pernikahan kami. Bukan karena cinta kami memudar, tapi karena kami berdua sadar, cinta yang kuat sekalipun tidak bisa dibangun di atas puing-puing. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan rasa takutku, dan dia butuh waktu untuk menata ulang keluarganya. Ibu Sari akhirnya menjual rumah lama mereka untuk menutupi sebagian utang. Di hari mereka pindah, Danu bercerita bahwa ibunya berdiri lama sekali di depan altar leluhur, tangannya gemetar saat menyalakan dupa. Beliau menangis, bukan lagi tangisan histeris, melainkan tangisan sunyi. Suatu sore, Ibu Sari datang ke rumah orang tuaku. Beliau berdiri di luar gerbang, membawa sekantong kecil buah. Ibuku yang membuka pintu, terkejut. Ibu Sari menunduk dalam-dalam, suaranya serak. "Saya datang untuk meminta maaf. Saya telah melukai putri Bapak dan Ibu. Saya salah." Ayahku terdiam lama sebelum akhirnya mempersilakannya masuk. Tidak ada yang langsung mengucapkan kata maaf, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, beliau benar-benar menundukkan kepala. Rizka juga berubah. Tanpa ada lagi yang melindunginya, Danu hanya membantunya mendapatkan pekerjaan administrasi di sebuah toko bahan bangunan. Awalnya dia mengeluh, tapi saat harus merasakan bekerja, menerima gaji, dan membayar sewa kamar sendiri, perlahan-lahan sifat manjanya terkikis. Pernah sekali kami bertemu di jalan, dia menunduk lama lalu berbisik, "Mbak Intan, maafkan aku." Aku hanya mengangguk. Danu perlahan memperbaiki hubungannya dengan ibu dan adiknya, tapi tidak lagi membiarkan semuanya kembali seperti dulu. Dia masih mengunjungi ibunya, masih mengirimkan uang saku secukupnya. Tapi jika Ibu Sari mulai mencoba ikut campur urusan pribadinya, dia akan langsung berkata, "Bu, aku menyayangimu, tapi aku tidak akan membiarkan ibu menentukan hidupku lagi." Lalu suatu pagi di musim gugur, Danu membangunkanku sangat pagi. Dia mengajakku ke sebuah taman kecil di tepi danau. Tidak ada tamu VIP, tidak ada panggung mewah, tidak ada layar LED. Hanya ada orang tua kami, ibunya, Rizka, dan beberapa kerabat terdekat. Aku menatap Danu. Dia mengenakan kemeja putih sederhana, tangannya memegang sebuah kotak kecil. Dia melangkah ke arahku, lalu perlahan berlutut. Tidak ada sorak-sorai, hanya suara daun yang bergesekan ditiup angin. Dia menatapku, matanya memerah. "Dulu, aku menikahimu dengan suara pecahan cangkir teh. Kali ini, aku ingin memulainya dengan secangkir teh yang utuh. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai menangis." Danu berdiri, menyeduh teh, lalu menyajikannya pada orang tuaku. "Om, Tante, terima kasih telah memberiku kesempatan kedua untuk melakukan ini dengan benar." Ayahku menerima cangkir itu, matanya tegas tapi hangat. Lalu Danu menyajikan teh pada Ibu Sari.
Beliau terdiam lama sebelum menerima cangkir itu dengan kedua tangan yang gemetar. Beliau menatapku, lalu menatap putranya, air matanya jatuh. Ibu tidak minta kalian melupakan semuanya. Ibu hanya minta, mulai hari ini, izinkan ibu belajar menjadi ibu yang benar. Aku melangkah maju, meletakkan tanganku di atas tangan Danu. Saat itu aku sadar, pernikahan kami tidak benar-benar dimulai di aula mewah hari itu. Pernikahan kami dimulai pagi ini, dengan secangkir teh kecil, dengan orang-orang yang pernah saling melukai tapi masih punya cukup keberanian untuk duduk bersama, dan saling menatap dengan ketulusan. Mungkin tidak semua cangkir yang pecah bisa direkatkan kembali. Tapi jika kita tahu kapan harus berhenti sebelum menghancurkan hal-hal yang lebih berharga, tahu kapan harus menunduk saat salah, dan tahu cara menjaga batasan agar kasih sayang tidak berubah menjadi kendali, maka selalu ada kesempatan untuk sebuah awal yang baru. Pagi itu, aku menerima lamaran Danu bukan karena aku telah melupakan segalanya, tapi karena aku melihatnya telah tumbuh dewasa dari tragedi itu. Dan saat kedua keluarga duduk bersama, aku tidak lagi menginginkan pesta pernikahan yang besar. Aku hanya berharap, di rumah kecil kami nanti, tidak ada lagi yang harus memakai gengsi untuk menutupi kesalahan, tidak ada lagi yang memakai bakti untuk memaksa orang lain menderita, dan tidak ada lagi yang dibiarkan sendirian di tengah sesuatu yang seharusnya disebut cinta. Jika Anda menikmati cerita ini, bagikanlah agar lebih banyak orang dapat membacanya. Terima kasih telah meluangkan waktu.